Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya boleh perkenalan dulu, Pak? Perkenalkan, silakan. Saya mahasiswa PPG batch 2 dari UIN Suster Riau. Insya Allah hari ini saya akan ujian komprehensif. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang mempelajari Quran Surah Al-Ma'un, terutama menyayangi anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah anak-anak ibu semua sehat dan bersemangat dengan sangat luar biasa. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran, coba ketua kelasnya, Tristan, coba siapkan dulu kelasnya, yuk. Baiklah. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakan daku kepahaman. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Kita mulai ya. Anak-anak ibu hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, anak-anak ibu hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi kalau hadir semua berarti apa yang ibu sampaikan pada hari ini, nanti kalau ibu tanyakan lagi, anak-anak ibu bisa kembali menyebutkannya, bisa mengulangnya kembali. Sekarang lihat dulu di bawah mejanya masing-masing, di bawah kursinya ada sampah atau tidak. Kalau ada dikutip terlebih dahulu ya, supaya kita belajar dalam keadaan nyaman. Baiklah anak-anak ibu semua, sekarang kita ice breaking dulu. Ayo, semangat ice breakingnya. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum, mundur ke belakang, sambil tertawa, haha, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, teriak hore, hore. Udah anak-anak ibu semua? Sekarang coba lihat gambar yang ibu tunjukkan ini. Kira-kira anak-anak ibu siapa yang tahu ini gambar apa? Oh, menurut Parisa, ini gambar teman yang memberikan orang yang memberikan bantuan kepada panti asuhan. Ini gambar yang kedua. Kalau gambar yang pertama juga memberikan bantuan. Sedangkan gambar yang ketiga ini, gambar apa, Akila? Oh, ini menurut Akila, gambar orang yang memberikan bantuan kepada anak-anak yatim. Baiklah, coba kita dengarkan dulu lagu ini. Dengarkan ya.
Iya, itu tadi lagu tentang yang terdapat di dalam surat Al-Maun. Jadi apa pesannya? Di antara pesan-pesannya apa anak-anak Ibu? Ayo kita lihat dulu. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah anak-anak ibu semua dapat membaca surah Al-Maun dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwidnya. Yang kedua, anak-anak ibu semua memahami arti dan kandungan surah Al-Maun khususnya tentang menyayangi anak yatim dan membantu fakir miskin. Yang ketiga, anak-anak ibu semua mampu menunjukkan sikap peduli terhadap anak yatim melalui tindakan nyata di lingkungan sekitarnya. Ayo, coba kita perhatikan bagaimana bacaan surah Al-Maun yang betul itu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, udah itu tadi bacaan surah Al-Maun yang dibacakan oleh siapa namanya itu? Itu film apa itu anak-anak? Oh, film Nusa dan Rara. Bagus, pandai Zafran. Dah, coba dengarkan pertanyaan Ibu hari ini. Tadi udah mendengarkan lagu, udah mendengarkan apa? Surah Al-Maun yang betul sudah, bahkan ada terjemahan di sana. Sekarang apa arti dan kandungan dari surah Al-Maun itu? Coba kira-kira. Satu aja yang bisa anak ibu perhatikan tadi. Oh iya, membantu orang miskin. Bagus jawabannya Sandi ya. Terus apa lagi? Oh, menyayangi anak yatim. Pandai Zahwa. Lalu kenapa kita harus menyayangi anak yatim? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Coba, siapa yang tahu menjawab mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Oh, bagus jawabannya. Karena anak yatim sudah tidak punya ayah. Iya, jadi anak-anak ibu semua masih punya ayah kan? Oh iya, masih punya. Jadi, anak yatim itu menjadi tanggung jawab setiap orang tua yang lain. Nah, makanya anak yatim itu istimewa, tidak boleh dihardik ya. Bagaimana cara kita membantu anak yatim di lingkungan sekitar kita? Kalau di sekolah, bagaimana caranya? Oh iya, kalau punya jajan berbagi. Terutama seperti yang kita lakukan setiap hari Jumat, ya kan? Setiap hari Jumat kita mengumpulkan impa untuk anak yatim, pandai anak ibu semuanya. Ini dia bacaan surat Al-Maun tadi yang udah kita baca sama-sama ya. Nanti ibu suruh ulang kembali itu. Sekarang isi kandungan dari surah Al-Maun. Yang pertama, surah Al-Maun, isi kandungannya yang pertama adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi surah Al-Maun ini artinya adalah barang-barang yang berguna. Itu arti dari suratnya. Jadi apa yang diceritakan dalam surah Al-Maun ini adalah orang-orang yang mendustakan agama. Yang pertama yaitu orang yang suka menghardik anak yatim. Menghardik itu artinya apa?
membentak, membentak, menelantarkan, memakan hak anak yatim. Orang-orang yang seperti ini nanti kalau di akhirat dia akan digosok nanti badannya pakai penggosok yang terbuat dari api neraka. Yang kedua, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Nah, jadi kalau ada orang miskin di sekitar lingkungan kita, kita harus memberikan bantuan. Apa yang bisa kita berikan bantuan sajalah. Semampu kita ya nak ya. Yang ketiga, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang yang sholat itu bisa juga celaka. Kenapa? Karena dia lalai terhadap sholatnya. Apa artinya lalai terhadap sholat? Misalnya ini waktu zuhur nih, udah masuk waktu zuhur. Anak ibu masih lagi main HP, main game. Disuruh sama orang tuanya sholat, nak, sholat. Enggak juga sholat. Jadi udah mau asar barulah anak ibu sholat. Itu adalah orang yang melalaikan sholat. Terus apalagi orang yang berbuat ria. Tahu anak ibu apa itu ria? Ayo, siapa yang tahu apa itu ria? Pernah enggak dengar kata-kata ria? Oh iya, bagus Parisa. Ria itu adalah orang yang suka pamer. Apa yang dipamerkan? Oh iya, misalnya punya mobil. Punya apa lagi? Punya Honda baru, iya. Nah, itu tidak boleh kita lakukan, apalagi memamerkan amal ibadah kita kepada orang lain, ya nak ya. Dan yang terakhir, orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Itu adalah orang-orang yang termasuk mendustakan agama, ya. Pesan utama yang terkandung dalam surah Al-Ma'un itu, anak-anak ibu semua, yang pertama manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Jadi tadi jangan sampai menghardiknya, membentaknya. Yang kedua, manusia harus memiliki sikap peduli terhadap fakir miskin. Yang ketiga, harus sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah dan tidak melalaikan sholat. Yang kelima, menghindari perilaku ria. Dan yang terakhir, senantiasa memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam hal kebaikan, ya. Sampai di situ anak-anak ibu semua udah paham? Nah, kalau udah belum paham, anak ibu diberi kesempatan bertanya. Oh, udah paham semuanya. Kalau gitu kita punya tugas diskusi ya, nak ya. Apa tugas diskusinya? Buatlah nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Ma'un dalam bentuk sebuah cerita. Ibu akan bagi beberapa kelompok ini. Ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok Abu Bakar, yang kedua kelompok Utsman, yang ketiga kelompok Hadijah, yang keempat kelompok Fatimah. Ya nak ya. Anak ibu kerjakan tugas kelompoknya. Duduk di tempatnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Udah siap tugas kelompoknya anak-anak ibu semua? Udah siap? Sandi ya, ketua kelompok 1 Sandi, ketua kelompok 2 Tristan, kelompok ketiga Parisa, yang keempat Akila. Kalau udah siap tugasnya dipresentasikan ke depan kelas. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini pembelajaran kita telah berakhir. Kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita. Apa kesimpulannya pada hari ini? Apa pesan-pesan pokok dari surah Al-Ma'un? Surah Al-Ma'un, mari sama-sama kita simpulkan, ayo. Surah Al-Ma'un menekankan pentingnya keberimanan yang terwujud dalam tindakan nyata, kepedulian sosial, dan ketaatan beribadah. Pesan-pesan utama dari surah Al-Ma'un ini adalah yang pertama, iman tanpa amal tidak akan cukup. Artinya apa? Keimanan seseorang harus tercermin dalam perbuatan baik, terutama dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, orang yang mengabaikan anak yatim dan tidak peduli terhadap orang miskin, mereka karena kurangnya keimanan yang sebenarnya. Yang kedua, pentingnya ketulusan beribadah.
Jadi beribadah itu harus berdasarkan dengan keikhlasan dan kesadaran kita sendiri, bukan hanya sebagai formalitas saja. Yang ketiga, menolak sikap munafik dan lalai. Surat ini mengancam orang-orang yang pura-pura berbuat baik di depan orang lain dan mengabaikan kewajiban terhadap sesama. Dan yang terakhir, dorongan untuk berbuat baik. Allah mendorong manusia untuk selalu memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti anak yatim, fakir miskin, sebagai bentuk amal kebaikan. Baiklah anak-anak ibu semua, demikian materi kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu dengan materi baru, dengan bab baru, yaitu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tema peristiwa Fathul Makkah. Baiklah anak-anak ibu semua, ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin lebih cepat Bu ya. Materi ini kan sebenarnya bagaimana menyadarkan anak-anak jangan menjadi pendusta dalam agama. Ya, Ya Pak. kan? Ya, Pak. Ya. Ini jangan menjadi orang munafik. Ngaku sebagai seorang muslim, tapi tidak peduli nasib muslim yang lainnya. Iya. Juga tidak peduli juga nasib sesama. Artinya ayat ini bukan hanya sekedar mengajar ngantar kita peduli nasib anak yatim, fakir miskin sesama muslim, tapi non muslim juga. Itu dalam konteks moderasi beragama ya. Iya, Pak. Nah, Ya. sebaiknya nggak masalah disinggung tadi kepedulian kita terhadap orang yang tidak berpunya itu tidak dibatasi pada konteks sesama agama saja. Tapi non muslim di luar agama kita terus perlu juga Ya. Berkontribusi berbagi. ya, Pak. Ini perlu disinggung. Sebagai orang muslim, sebagai orang yang menjadi panutan, jadi teladan bagi agama-agama yang lain, kita muslim mesti bisa berbagi kepada non muslim. Dalam konteks kepada anak-anak kita kadang memang kalau di kampung-kampung ya seolah-olah non muslim ini bukan saudaranya. Islam mengajarkan sesungguhnya walaupun dia tidak beragama, tapi kita ada hubungan hubungan insania sesama manusia. Iya, Pak. Nah, ini penting disinggung itu. Di dalam kaitan mengintegrasikan pemahaman kontekstual dan mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata, kemudian berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Nah, itu harus masuk itu tadi itu. Ibu di mana tinggalnya? Di bagian CPAP, Pak. Banyak Oh, orang ini Cina, Pak. Ya. Cina banyak kan? Nah, itu ya, banyak orang tepat Cina. kali. Jadi ibu sebagai guru agama Islam bisa menerapkan moderasi beragamanya di situ. Walaupun sesungguhnya saya yakin kalau di Bagan itu orang Cina pun banyak juga yang memberikan bantuan kepada sebaliknya gitu, Pak. hubungan sesama manusia di sana kan. Sebaliknya kalau di Bagan ini orang Cina yang bantu orang Muslim, Pak. Orang Cina bantukannya kan malu kita kan. Ya. Seharusnya kita orang kaya ini yang juga punya kepedulian terhadap nasib saudara kita yang non-muslim. Itu ajaran agama. Disebut orang itu sebut sebagai orang munafik, orang yang pendusta agama, kalau hanya dia mengaku sebagai seorang muslim tapi tidak peduli terhadap nasib kaum papa, yatim piatu, kaum fakir miskin. Dan juga sebut orang munafik orang yang sholat tapi sholatnya sahun. Iya. Nah, kalau kita dalam konteks ini sekarang ini apa termasuk sahun atau termasuk kita belajar sekarang ini dalam konteks beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi saya pikir ini penting ketika kita dalam proses belajar mengajar ini kita tetap ingat waktu sholat kita dan kita terus melaksanakan itu tidak terlepas dalam tidak berarti dalam konteks yang melalaikan, sebab kita sadar bahwa sholat itu nanti akan bisa kita terus kita laksanakan. Ya, coba Ibu nanti tulis surah Al-Ma'un itu kemudian Ibu baca ya. Dan setelah itu kita istirahat sejenak untuk setelah itu 5 menit setelah itu masuk sesi yang berikutnya. Diatur oleh admin ya. Ya, Pak. Oke, sekarang Ibu tulis, saya ambil duduk dulu. Sekarang saya nuliskan dulu ya, Pak. Ya. Sudah, Bu? Belum, Pak. Coba di videokan ya Bu yang sedang nulis tuh. Di video kan, Pak? Oke. Ya, nampak Ibu yang nulis. Nampak, Pak? Nggak nampak. Masya Allah, Kak. Ya. Gimana? Oh, udah tulis, Nampak, Pak? ditulis ya? Nampak? Hitung hasilnya coba. Biar kita istirahat dulu.
Tuh. Ayah Pak nulis ini Pak. Ya. Iya ada laptop Pak. Ya. Bro, yang baru, yang kami laut, versi baru. Ya, silakan Bodi baca aja, Bu. Ya Pak. Ya, silakan. Sedikit lagi Pak. Iya Pak. Dikasih sama Bapak. Ya, coba tengokkan. Ini Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba baca. Bapak yang pakai ini Pak. Hafal dah Pak. Ya, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala Oke. yahud. Coba. Oke, Bu. Oke, ya. Oke, silakan ditutup. Silakan, Bu, ditutup. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita